Pada tanggal 7 September tahun 1997, ketika dua pekerja taman di Washington Park di Albany, New York, sedang melakukan tugasnya, mata mereka tertuju pada sebuah handuk biru berbahan linen di hamparan bunga. Merasa itu adalah sampah, pekerja tersebut berusaha memindahkan kain dengan sekop. Karena terasa berat saat dipindahkan, pekerja yang penasaran dengan isinya refleks membukanya. Betapa terkejut ketika yang ada dalam bungkusan itu adalah sesosok mayat bayi yang terlihat jelas baru saja lahir, dengan penampakan beberapa bagian di tubuhnya sedikit terbakar. Petugas taman segera menghubungi pihak berwenang yang kemudian mengevakuasi dan menyelidiki penemuan ini. Jasad bayi itu kemudian diberi nama Baby Moses, atau bayi Musa, karena ditemukan dekat dengan patung Musa di Washington Park. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Kondisi Baby Moses saat ditemukan dalam keadaan sehat, beberapa bagian tubuhnya terbakar. Kain pembungkus Baby Moses tidak seluruhnya terbakar, hanya di satu sisi saja. Ditemukan pula sebuah korek api kayu yang terbakar di atasnya. Jasad Baby Moses kemudian diperiksa oleh ahli patologi forensik, Dr. Michael Baden. Hasilnya menyatakan bahwa Baby Moses terlahir sehat dengan berat 4,3 kg, dan berusia kurang dari 12 jam ketika meninggal. Meskipun segala upaya ditempuh di tahun itu untuk mengungkap kasus Baby Moses, namun nyatanya kasus ini menjadi kasus dingin tidak terpecahkan selama 27 tahun. Sampai pada tahun 2020, Departemen Kepolisian Albany dan Pusat Analisis Kasus Dingin di College of St. Rose meninjau kembali kasus tersebut. Kemudian di tahun 2022, teknologi DNA, khususnya genealogi genetik forensik, digunakan untuk membuat profil DNA dari bukti-bukti yang disimpan sejak tahun 1997. Profil DNA yang sudah didapat, ketika dimasukkan ke sistem kepolisian mengarahkan pada satu nama yang pada tahun 1997 tinggal di sebuah apartemen di dekat Washington Park, yaitu seorang perempuan bernama Carrie Mazuka. Untuk lebih meyakinkan hasilnya, polisi kemudian menguji DNA Carrie dengan mengambil sampah dari rumahnya di Guilderland dan hasilnya tepat bahwa Carrie adalah ibu dari Baby Moses. Carrie Mazuka dimintai keterangan saat akan berangkat ke kantornya. Kemudian Carrie dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu di tempat lain, polisi juga mendatangi kakak perempuan Carrie untuk dimintai sampel guna tes DNA. Pada awalnya polisi memancing Carrie, meminta Carrie untuk membantu mereka memecahkan misteri. Mereka memberitahu Carrie bahwa sebuah pemeriksaan ulang tes DNA, pada bukti yang tersimpan pada tahun 1997, hasilnya mengarahkan pada keluarga Carrie. Polisi menanyakan apakah di tahun itu ada keluarganya yang hilang, atau ada yang hamil atau melahirkan di tahun itu. Carrie yang terlihat bingung mengatakan bahwa tidak ada keluarganya yang hilang atau hamil pada tahun 1997. Carrie yang awalnya teguh tidak mengakui keterlibatannya, akhirnya menyerah dengan mengakui bahwa dia melakukannya, setelah diperlihatkan sisa-sisa tubuh bayi yang terbakar. "I did it," atau "iya, aku melakukannya." Carrie mengaku melakukan pembunuhan terhadap Baby Moses. Sesaat pada awalnya ekspresi wajahnya terlihat takut, ngeri dan miris melihat foto-foto itu. Namun setelahnya dia menjadi acuh tak acuh, dan berbohong beberapa kali menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi. Carrie yang pada tahun 1997 berusia 25 tahun, mengaku hamil dan melahirkan sendiri di bak mandi, di apartemennya. Pada awalnya Carrie mengakui bahwa bayi itu meninggal karena tenggelam, dan dia tidak tahu bagaimana cara membuangnya. Namun ketika polisi memberikan bukti otopsi bahwa bayi itu tidak meninggal alami dan di paru-paru Baby Moses tidak ditemukan air, Carrie segera mengubah ceritanya, bahwa dia membekap dan menekan mulut dan hidung Baby Moses selama kurang lebih 10 menit hingga tidak bernafas lagi. Kemudian Carrie mengaku bahwa dia memasukkan jasad bayi itu ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada orang asing di taman. Namun ketika polisi mendesaknya untuk menjelaskan dengan detail, Carrie terpojok dan mengakui bahwa dia membungkus bayinya dengan handuk, lalu membakar handuk itu karena khawatir sidik jarinya akan terdeteksi, lalu membuangnya di taman, di bagian kaki patung Musa. Carrie mengaku bayi itu sudah tidak bernyawa ketika dia membakar handuk pembungkusnya.
Baby Moses dimakamkan di pemakaman Graceland. Di batu nisannya dituliskan, Moses Washington, warga Albany, anak Tuhan. Sementara itu ayah dari baby Moses telah diidentifikasi oleh polisi namun namanya tidak diungkapkan. Polisi mengatakan sang ayah telah dibebaskan dari segala tuduhan. Setelah melahirkan baby Moses, Carrie Masuka melanjutkan hidupnya dan memiliki 2 orang anak yang sudah beranjak remaja. Keluarga mereka tinggal di Altamont, New York. Carrie memiliki pekerjaan yang baik dan kehidupan yang stabil, sebelum hari penangkapan atas kejahatannya di masa lalu. Dalam pembelaannya, Carrie mengaku bahwa dia tidak sadar sedang hamil kala itu dan tidak siap memiliki bayi. Carrie mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan dasar pembelaan bahwa selama ini dia adalah warga negara yang taat hukum. Carrie mengaku selama ini hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Namun Hakim Roger MC Donoff tetap menjatuhkan hukuman maksimal selama 25 tahun dengan pesan penutup, ini adalah tragedi yang tak terukur. Karena hukuman apa yang mungkin dapat dijatuhkan pengadilan ini yang dapat mengimbangi atau mengatasi hukuman mati yang Anda berikan kepada bayi Moses atau hukuman seumur hidup yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Carrie Masuka ditangkap pada bulan September tahun 2024 dan divonis penjara selama 25 tahun pada bulan April tahun 2025. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini.